Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kemarin kita sudah bahas Yamaha, KTM, dan kini sampailah kita ke Aprilia. Aprilia bak dapat durian runtuh karena mendapatkan 3 rider baru yang semuanya memiliki histori kemenangan. Lalu, seperti apa kekuatan Aprilia? Sudahkah lebih kuat dari tahun kemarin? Kita bahas. Ya, kalau kita melihat bagaimana pabrikan-pabrikan Eropa, nampaknya Ducati akan memiliki musuh yang makin mendekat dari kata sepadan. Apalagi kini Aprilia bisa dibilang memiliki pembalap yang paling sepadan dengan Ducati. Setidaknya mendekati. Ducati pabrikan memiliki 2 pembalap dengan pengalaman juara dunia. Aprilia memiliki juara dunia terbaru dan juga juara Moto2 terbaru yang ada di tim satelitnya. Bisa dibilang, Aprilia memborong para juara dunia tahun ini ke dalam timnya. Ditambah, Marco Bezzecchi adalah pembalap yang mampu memenangkan balapan dengan Ducati di tahun 2023. Jadi, kemungkinan jika nanti motor Aprilia sesuai dengan gaya Marco Bezzecchi, maka keempat pembalap Aprilia memiliki chance untuk melawan dominasi Ducati. Lalu, apa saja detailnya? Livio Suppo mengatakan kepada GP1 bahwa performa Aprilia pada tahun 2024 tidak mudah untuk dinilai. Suppo, yang sebelumnya memimpin Honda dan Suzuki di MotoGP, menyoroti potensi rekrutan baru Aprilia dan menyatakan harapan mereka dapat bersaing untuk meraih kemenangan. Martin telah menunjukkan bahwa dia jelas berada di level yang berbeda, dan Bezzecchi baru saja melewati tahun yang mengecewakan, tetapi berhasil memenangkan balapan pada tahun 2023. Jadi, sebagai penggemar, saya berharap mereka dapat tampil baik karena semakin banyak pembalap yang mampu menang, semakin seru kejuaraan ini. Aprilia sendiri bertekad untuk meraih kesuksesan di MotoGP dengan meningkatkan investasinya dengan jajaran pembalap baru untuk tahun 2025. Ai Ogura adalah pembalap baru Trackhouse di MotoGP untuk tahun 2025. Dan salah satu dari 3 pendatang baru musim mendatang. Rekan setimnya adalah Raul Fernandez. Untuk pertama kalinya, sejak memasuki MotoGP, pembalap Spanyol itu akan menjadi anggota tim yang paling berpengalaman di Aprilia. Dia menyatakan keyakinan pada kemampuan pembalap Jepang itu. Saya senang dengan Ogura. Yang pasti, dia punya bakat. Dan saya melihat beberapa rekamannya. Dia mengerem dengan baik. Jadi, dia akan menjadi cepat di MotoGP. Namun, Aprilia tak lantas tanpa kendala. Setelah mengungkapkan bahwa yakin Aprilia memiliki peluang besar untuk mengandalkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, mengingat mereka berasal dari Ducati dan memiliki motor pemenang, Fabio Sterlacini, sang anggota baru Aprilia, tidak mau beranjak dari tanah dan mengatakan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Direktur teknis baru pabrikan Wale tersebut menjelaskan kepada Manuel Pecino, yang dikutip oleh Motosan, bahwa ada jalan yang harus ditempuh baik oleh pembalap maupun motor itu sendiri. Ini adalah jalan yang harus kami tempuh untuk mencapai kesempurnaan di semua sistem. Ini tidak hanya berarti meningkatkan aspek teknis motor, tapi juga bagaimana mengelola pembalap dan membuatnya tampil baik selama balapan akhir pekan. Sterlacini kemudian menjelaskan bagaimana dia melihat situasi tersebut. Pepatah favorit saya untuk menjelaskan situasi tersebut adalah ingin menyelaraskan planet-planet. Ada pengereman mesin, kontrol traksi, keluar dari tikungan, jadi ini adalah proses yang berkelanjutan. Pembalap Italia itu menjelaskan bahwa meskipun motornya kompetitif, motor itu masih belum cukup bagus. Kami adalah bagian ketiga dari proses ini. Karena performa Aprilia sudah cukup bagus, tetapi jelas itu masih belum cukup bagus. Kami semua di sini untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan tanggapan Martin, sang pembalap utama tentang motornya adalah, di sisi depan, Aprilia lebih baik dari Ducati. Saya merasa nyaman di tikungan sejak awal dan saya memiliki feeling yang baik. Konfigurasi peta motornya masih harus ditentukan. Di tikungan seperti 12, di gigi 2, tenaganya saat keluar terlalu besar sehingga membuat motor cenderung terangkat. Kita harus menguranginya. Dan motor naik terlalu tinggi saat pengereman berat. Kami perlu menurunkannya lebih banyak untuk mendapatkan stabilitas. Dengan Ducati, masuk tikungan lebih cepat. Sekarang, saya kehilangan waktu ketika memasuki tikungan. Catatan waktu terbaik pertama yang dicatatkan oleh Jorge Martin pada hari tes di Barcelona adalah 1:41.964. Tidak jauh dari catatan waktu tercepat pada balapan akhir pekan lalu.
Sedangkan dari kepala timnya Massimo Rivola telah menjelaskan suka duka putaran pertama Jorge Martin di atas Aprilia. Yang jelas perasaannya sangat positif. Dia memberikan umpan balik yang lebih positif dari yang kami harapkan. Jelas ada hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang dapat ditingkatkan. Secara umum, motor itu sangat disukainya. Namun di layar, kami juga melihatnya kadang-kadang berkelahi dengan motor itu. Kami punya gambaran tentang apa yang diinginkannya. Hal yang juga menarik bahwa Marco Bezzecchi memberikan komentar serupa. Jadi, arahnya jelas. Mereka memulai dengan sepeda 2024 lalu beralih ke 2025. Sepertinya arah tahun 25 lebih baik daripada tahun 24. Jadi, mungkin kita bisa mengambil langkah lebih jauh ke arah itu. Saya positif dan bahagia dengan hari tes itu. Garasi Aprilia paling banyak berubah pada uji coba pasca musim. Setelah Maverick Vinales dan Alex Espargaro hengkang. Itu cukup unik, juga dengan adanya Fabio Sterlacini dalam peran resminya sebagai direktur teknis, kepala kru baru, dan beberapa mekanik. Perubahan besar untuk tantangan besar. Sungguh mengagumkan melihat keakraban antar anggota. Saya melihat tim yang bersatu. Saya senang melihat perasaan ini. Aprilia setidaknya berharap untuk menjadi penantang utama Ducati pada tahun 2025. Sedangkan, ketika mencoba motor barunya di Barcelona, Jorge Martin memiliki sejumlah fairing berbeda untuk dicoba. Tak satu pun fairing yang dicoba benar-benar berbeda jauh dari apa yang telah dijalankan Aprilia sejak 2022. Saat mereka memperkenalkan iterasi pertama fairing ground effect beralas lebar, elemen itu tetap ada di semua fairing yang dicoba Martin. Tetapi, Aprilia telah mencoba menambahkan kompleksitas dengan dua cara berbeda. Fairing pertama yang dicoba Martin adalah fairing dasar 2024 yang digunakan Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Dua yang lain mencoba memasukkan elemen downwash. Elemen ini mendorong udara ke bawah, tetapi saat berada pada sudut kemiringan maksimum, elemen ini secara efektif mengevaluasi aliran udara dari fairing samping sedemikian rupa sehingga tercipta area bertekanan rendah untuk menyedot motor ke lintasan dan memberi beban tambahan ke ban, sehingga meningkatkan cengkeraman. Ini adalah cara umum yang dilakukan di MotoGP adalah dengan membuat saluran. Seperti yang pertama kali terlihat pada Desmos edisi Ducati sejak 2021. Salah satu dari dua fairing Aprilia baru yang digunakan Martin menggunakan desain ini, dengan saluran ditempatkan pada setiap sisi fairing. Fairing baru lainnya tampak didasarkan pada fairing Ducati tahun 2024. Namun Aprilia tampaknya telah mencoba mengembangkan desain mereka sendiri. Nah, di samping itu, ada pendapat bahwa beruntung Martin memenangkan musim ini dengan Ducati. Karena dengan Aprilia akan lebih sulit, karena motornya tak sesempurna Ducati. Dengan kepindahan Jorge Martin ke Aprilia, beberapa keraguan tentu muncul mengenai daya saing juara dunia baru itu, dan justru poin inilah yang disoroti oleh Ramon Forcada. Ketika mengingat kesempatan yang mungkin unik bagi sang pembalap untuk juara dunia, di mana akhirnya Ducati membiarkannya untuk menjadi juara, Ramon Forcada menyoroti tentang hal tersebut, dan dibandingkan dengan Aprilia. Saya tahu bahwa sekarang ini akan terdengar sangat buruk atau sangat tidak benar secara politis, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pria di Aprilia. Namun, Jorge, saya kira cukup sadar bahwa jika dia tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini, maka akan mengalami kesulitan tahun depan. Mantan kepala mekanik MotoGP itu kemudian mengklarifikasi bahwa dia berharap dia salah, dengan menekankan bahwa akan menjadi hal yang positif bagi olahraga ini jika ada pemerataan kekuatan dan keseimbangan yang lebih baik antara motor-motor di kejuaraan. Memang, saat ini tak merata, di mana Ducati overpower. Namun itu yang membuat semua pabrikan berlomba-lomba memacu diri untuk bisa mengalahkan yang terbaik. Dan harapan tentu ada karena pada tahun 2027 regulasi akan berubah dan semuanya seakan memulai kembali proyek baru mereka. Nah, dengan informasi tersebut, kira-kira nih sob, Aprilia apakah bisa nyetel dengan para pembalap barunya dan bisa bersaing dengan Ducati tahun depan? Karena sebenarnya Aprilia telah bisa membuktikan diri di Amerika kemarin melalui Maverick Vinales. Dengan manajemen balapan yang lebih baik dari Martin, apakah bisa berbuat banyak? Tapi ada kabar buruk nih sob dari KTM. Setelah kemarin KTM menyatakan bahwa kuat dan tak perlu bantuan dari pendanaan Red Bull, kini update terbarunya, utang produsen sepeda motor Austria yang tengah berjuang itu bisa mencapai 3 miliar euro menurut laporan terbaru saat perusahaan tersebut memasuki pengelolaan mandiri.
Waduh, mampukah bertahan di MotoGP? Perlu dibahas sendiri nggak nih Sal? Coba komen.